Negara Cina mendeklarasikan perang terhadap burung gereja. 45 juta manusia tewas. Militer Australia mengalami kekalahan telak dan harus mundur dalam pertempuran melawan burung emu. Sejak zaman dahulu, manusia sering sekali mendeklarasikan perang antar sesama manusia dengan berlandaskan keamanan, kekuasaan, kekayaan, maupun kepercayaan, kerap dijadikan alasan untuk memicu terjadinya konflik peperangan. Perang biasanya terjadi antara dua maupun beberapa suku atau negara. Namun tahukah kamu, sejarah pernah mencatat, setidaknya ada 10 tragedi perang yang tidak lazim, yaitu peperangan antara manusia melawan hewan. Namun anehnya, meski dengan persenjataan yang lengkap, para manusia ini justru mengalami kekalahan telak dari bangsa hewan. Penasaran dengan fakta selengkapnya? Mari kita simak cuplikannya bersama. 10. Perang Emu Besar. Pada tahun 1932, tentara Australia mendeklarasikan perang terhadap burung emu besar. Perintah perang ini bukan tanpa sebab, melainkan karena burung emu kerap sekali menerobos pagar-pagar perkebunan dan menginjak serta menghancurkan tanaman. Operasi militer yang dilakukan oleh tentara Australia ini bertujuan untuk mengurangi jumlah burung emu yang berlebihan di distrik Campeonat, Australia Barat. Dalam pertempuran tersebut, tentara Australia menggunakan senjata Lewis untuk membunuh burung emu. Namun mirisnya, tentara Australia ini justru mengalami kekalahan dalam pertempuran melawan burung emu. Setelah menerima tekanan yang besar, akhirnya pasukan militer Australia ditarik mundur dari medan tempur. Faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan pihak militer Australia adalah karena burung emu memiliki kelincahan yang tak terduga, serta penglihatan yang sangat baik. Burung emu dapat berlari dengan kecepatan hingga 50 km per jam. Serta burung emu mampu bertahan hidup dari luka tembak. 9. Pertempuran Pulau Ramree. Pertempuran Pulau Ramree adalah pertempuran antara tentara Inggris melawan tentara Jepang yang terjadi di Pulau Ramree, Myanmar. Meski pertempuran ini antara tentara Jepang melawan tentara Inggris, namun yang sebenarnya terjadi di medan tempur adalah peperangan antara 1000 tentara Jepang melawan kawanan buaya air asin. Pertempuran Pulau Ramree berlangsung selama 6 minggu, dari Januari hingga Februari 1945. Yang membuat pertarungan ini menjadi sangat fenomenal adalah ketika tentara Inggris berhasil mendesak tentara Jepang untuk mundur dan bersembunyi di rawa. Namun tragisnya, tentara Jepang yang mundur dan bersembunyi dari tentara Inggris justru harus berhadapan dengan sesuatu yang lebih mengerikan. Sekitar 400 hingga 1000 tentara Jepang yang memasuki rawa harus berperang dengan komplotan buaya air asin yang ganas. Para buaya tersebut terpancing oleh bau anyir darah dari tentara Jepang yang terluka. Diperkirakan semua tentara Jepang yang bersembunyi di rawa abis tak tersisa dimakan oleh buaya air asin. 8. Perang Serigala. Perang Serigala terjadi pada abad ke-9 di Amerika Serikat. Perang ini bertujuan untuk memusnahkan hewan serigala yang sering memangsa ternak. Pada tahun 1905, pemerintah federal Amerika Serikat menggunakan senjata biologis untuk melawan serigala. Mereka menginfeksi serigala dengan penyakit kudis. Dan pada tahun 1926, semua serigala di Taman Nasional Yellowstone telah dimusnahkan melalui peracunan, penembakan, dan penjebakan. Namun pada abad ke-20, diterbitkan Undang-Undang Spesies Terancam, ESA, yang bertujuan untuk memulihkan populasi serigala melalui program reintroduksi dan perlindungan federal. Meski mengalami banyak pertentangan dari sejumlah peternak, namun akhirnya kawanan serigala di Amerika Serikat dapat kembali hidup bebas di alam liar. Terlepas dari ambang kepunahan, kini populasi serigala di Amerika Serikat mencapai 18.000 ekor. 7. Perang Kerbau. Pada tahun 1871, Angkatan Darat Amerika Serikat menjalankan misi untuk memusnahkan semua kerbau atau bison yang telah berabad-abad menjadi sumber kehidupan dari suku asli Amerika. Perang kerbau ini bertujuan untuk memaksa penduduk asli Amerika masuk ke daerah reservasi. Pemerintah Amerika meyakini, dengan membunuh bison sama halnya membunuh suku asli Amerika. Seorang kolonel Amerika juga pernah berkata, "Bunuh semua kerbau yang bisa Anda bunuh. Setiap kerbau yang mati berarti orang Indian yang hilang."
Pada akhir abad ke-19, populasi kerbau di Amerika menyusut dengan cepat. Hanya ada beberapa ratus ekor saja yang tersisa di alam liar. Sejak berabad-abad, suku Indian telah menetap di padang rumput yang menjadi habitat asli dari bison. Mereka mengandalkan bison untuk bertahan hidup dan mencukupi segala hal, mulai dari makanan, pakaian hingga tempat tinggal dan ibadah keagamaan. Mereka menggunakan hampir setiap bagian dari bison, termasuk daging, tanduk, dan bulu ekor, untuk memperburuk keadaan suku asli Amerika. Beberapa pejabat pemerintah Amerika secara aktif memusnahkan bison, agar dapat mengalahkan penduduk asli Amerika yang tetap berupaya mempertahankan tanah mereka. 6. Perang Beruang. Selama Perang Dunia II terjadi, tentara Polandia menemukan seekor beruang coklat yatim piatu dari Suriah. Beruang tersebut diberi nama Wojciech. Pasukan militer Polandia kemudian merawat dan membesarkan Wojciech, hingga akhirnya Wojciech direkrut sebagai prajurit dan menjadi anggota resmi dari resimen. Wojciech sangat berperan penting dalam pertempuran Monte Cassino. Keberaniannya di medan perang membuat ia dipromosikan menjadi kopral setelah perang usai. 5. Perang Gajah. Pada tahun 202 sebelum Masehi, terjadi pertempuran Zama antara bangsa Romawi melawan bangsa Hannibal. Dalam pertempuran tersebut, bangsa Hannibal merekrut pasukan Kartago yang menggunakan 80 ekor gajah perang untuk mengalahkan bangsa Romawi yang dipimpin oleh Scipio Africanus. Namun sayangnya, 80 ekor gajah perang pasukan Kartago itu belum sepenuhnya terlatih. Lewat kecerdikan strategi dari Scipio, ia berhasil memanipulasi gajah-gajah perang tersebut untuk berbalik menyerang pasukan Kartago dan Hannibal. Scipio membuat unit-unit infanteri kecil yang diberi nama Maniples untuk mengelabui pasukan gajah. Setelah pasukan Maniples berhasil mengacak-acak formasi pasukan gajah, bangsa Romawi kemudian membuat teriakan gemuruh serta tiupan terompet yang sangat keras. Hal itu kemudian membuat pasukan gajah kehilangan arah, hingga berbalik menyerang pasukan Kartago dan Hannibal. Bangsa Hannibal akhirnya harus melawan pasukan gajahnya sendiri dan mengalami kekalahan. 4. Perang Tikus. Pada tahun 2021, Australia mengalami salah satu wabah tikus terburuk dalam sejarah, dengan kerusakan signifikan pada tanaman dan investasi yang meluas. Pemerintah Australia kemudian memberantas tikus-tikus tersebut melalui cara penyuntingan gen, hingga akhirnya wabah tikus tersebut dapat dikendalikan pada akhir tahun 2021. 3. Perang Berang-Berang. Perang Berang-Berang merupakan sebuah konflik panjang antara suku asli Amerika, pemukim Prancis, dan pedagang Eropa. Perang ini berlangsung selama abad ke-17. Pemicu dari konflik ini adalah perebutan kendali perdagangan kulit dan bulu berang-berang yang memiliki nilai jual tinggi. Pada saat itu berang-berang menjadi target utama para pemburu. Meski perang berang-berang ini tidak menyebabkan kepunahan populasi berang-berang, akan tetapi perburuan dan kerusakan habitat berang-berang menjadi penyebab utama menurunnya populasi berang-berang. 2. Perang melawan 11.000 hewan buas. Pada abad kedua sebelum Masehi, bangsa Romawi menangkap dan mengumpulkan hewan-hewan buas sebagai bentuk hiburan publik yang dikenal dengan nama Venations. Venations dalam bahasa Latin berarti perburuan hewan. Hiburan ini sangat populer di Roma kuno. Venations berhasil menarik perhatian Jenderal Romawi, Julius Caesar. Ia bahkan membangun amfiteater kayu pertama khusus untuk memamerkannya. Venations diadakan di amfiteater dan menampilkan kontes antar hewan atau manusia dengan hewan. Karena Venations menjadi hiburan yang sangat populer pada masa itu, bangsa Romawi kemudian melakukan perburuan besar-besaran dari seluruh penjuru dunia. Sebanyak 11.000 hewan buas dipamerkan dan dibunuh dalam pertunjukan tersebut. Hewan-hewan itu terdiri dari singa, beruang, banteng, kuda Nil, macan kumbang, dan buaya. Pertunjukan Venations terus berlangsung bahkan setelah pertunjukan gladiator dihapuskan pada abad ke-5. 1. Perang Burung Pipit. Bapak pendiri Republik Rakyat Cina, Mao Zedong, mengkampanyekan program lompatan besar ke depan melalui kolektivisasi sumber daya alam dan industrialisasi cepat. Hal ini dilakukan untuk mendorong seluruh rakyat Cina menjadi negara paling berkembang di dunia.
Salah satu upaya yang dilakukan Mao Zedong untuk mewujudkan mimpinya adalah dengan mengkampanyekan pembasmian 4 hama, yang bertujuan untuk meminimalisir penyakit, serta untuk meningkatkan hasil pertanian masyarakat. 4 kategori hama yang tergolong dalam kampanye tersebut adalah tikus, nyamuk, lalat, dan burung gereja. Tikus, nyamuk, dan lalat dimusnahkan atas dasar kebersihan dan kesehatan masyarakat. Sedangkan burung gereja dimusnahkan karena mereka memakan banyak biji-bijian. Hal itu yang membuat burung gereja masuk ke dalam daftar hama yang harus dimusnahkan. Mao Zedong ingin biji-bijian yang dihasilkan dari pertanian khusus untuk makanan rakyat, bukan untuk burung gereja. Mao kemudian mendeklarasikan perang terhadap burung gereja dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk ikut memerangi burung gereja sampai tak tersisa. Berbagai macam upaya dilakukan untuk memusnahkan burung gereja. Mereka menembaki, menghancurkan sarang dan telur burung gereja, hingga mengejar dan membuat suara keras untuk menakut-nakuti burung gereja. Tindakan tersebut membuat banyak burung gereja mati akibat kelelahan dan kelaparan. Akan tetapi, pembantaian jutaan burung gereja itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Efek musnahnya burung gereja membuat meledaknya populasi hama serangga dan belalang. Seperti yang kita ketahui, burung gereja tidak hanya memakan biji-bijian, ia juga memburu para serangga dan belalang untuk memberikan makan anak-anaknya. Musnahnya burung gereja membuat populasi serangga dan belalang menjadi meningkat. Hal itu sangat berdampak besar terhadap sawah dan ladang para petani, yang mengalami kegagalan panen akibat serangan dari hama serangga dan belalang. Di antara tahun 1958 dan tahun 1962, Cina berubah menjadi neraka. Setidaknya sekitar 45 juta orang mati sia-sia karena kelaparan, akibat dari gagalnya pertanian masyarakat oleh ulah serangga dan belalang. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Cina akhirnya memutuskan untuk mengimpor ratusan ribu burung gereja dari Rusia. Pemerintah Cina juga menghapus burung gereja dari daftar hama yang harus dibasmi, dan menggantinya dengan kutu busuk. Hal tersebut menandakan kemenangan bagi burung gereja atas perang melawan negara Cina.